Minuman aku aja minta dikasih, padahal kan cuma 5.000 harganya. Melarat kali dia itu. Anak, ini hanya contoh ya, ya gitulah. Pokoknya minuman aqua, minuman. Ketika dia masuk di salah satu tempat hiburan, beli minum aja minta duit ke orang. Tapi orang itu Aku tahu itu diserang-serang. ceritanya. Dia minta duit sama Bunda Queen kan untuk beli Nggak tahu ya. minuman. Itulah yang ngomong bukan gua. Itu kan udah menyebar kemana-mana. Soalnya dia kan pas mintanya waktu live di TikTok dia, ya kan di live kan, terus kan dia minta itu secara langsung kan denger orang. Terus itu doang, kembalikan uangnya kalau nggak ada barangnya, atau emang nggak mau dikirim barangnya, ya kembalikanlah uang 5 juta itu, uang banyak loh. Buat siapapun yang merasa ya, siapapun yang merasa jualan tas masih ada tergantung uang 5 juta, masih ada saldo 5 juta di situ, kembalikan aja. Kok nggak dikembalikan? Barangnya pun kan nggak ada itu. Iya, sekalian yang udah kau minta secara gratis itu, yang untuk kau minum-minum itu, kebalikan lah. 3 juta ya kan res, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Orang itu udah spend money buat beli barang itu, satu barangnya 5 juta, satu barangnya 4 juta. Ada kayaknya dompet di harga 3 jutaan deh. Itu udah berapa? 5, 10, 11, 12. Belum lagi ada 5. Ya gitu deh, balikin aja sih kalau emang gak ada barangnya gitu. Walaupun marah-marahan, ada unsur kebencian, ada unsur apa, ya kembalikanlah uangnya. Kenapa tiba-tiba di tempat tidurku ada uang ya? Hah? Kau ngapain semalam? Curiga nih, di tempat tidur ada uang. Enggak, ini kayaknya dia mereksa dompetku, terus palingnya ninggalin uang 50.000 sama aku, yang lain uangku diambilnya kayaknya ini. Jadi, kau dibayar 50.000? Di sini nggak ada menghina fisik ya, Orange. Kau di mana-mana menghina fisik orang tuh. Mending lu nonton aja selama live tuh. Gua nggak suka lu menghina fisik Preti. Apa sih keriput? Jelas-jelas aku masih muda, kau itu nenek kau yang keriput, bukan aku. Lu momot di sini ya? Iya, tapi aku nggak mau jadi Mamat itu, aku bukan tukang blokir, males. Si Villa SJ ini gua tahu lu di sebelah itu suka ngebacot, tapi di tempat gue lu sering diem-diem baik aja. Nah, gua nggak ngizinin lu di sini ya, tuh. Sono. Nah, gua tahu siapa orang-orang di banyak bacot di sebelah, ngefitnah segala macam, gua tahu. Kalau ngomong minimal yang bener gitu. Tuh. Gue mah jarang blok orang sebenarnya, terserah orang. Cuma kalau gue lihat udah keterlaluan, nggak bisa lagi. Gue nggak bisa terima lagi. Nah, terus hari itu, Res, tunggu dulu Res. Res, ternyata si kakek ganteng ini Res. Kau nggak? Udahlah nggak jadi. Terus lanjut Res. kenapa? Iya, Kenapa ternyata. kakek? Nanti lah kita DM-an aja dia bilang. Ah iya. Terus ya ini kan hari Senin ya, ini hari Senin. Coba buka DM lah, siapa tahu ada yang main TikTok yang berurusan dengan kasus-kasus yang berjalan sekarang. Coba buka DM, siapa tahu ada surat-surat apa gitu, ada sesuatu yang dikirimkan, coba cek DM lah. Ini Senin loh, awal hari, ya kan? Buat yang di Banyumas, morning bosku, morning berarti. Terus buat seseorang itu udah terima kan surat pertamanya kan? Ya kan? Nah, hari ini mungkin atau 1-2 hari ke depan akan surat kedua lagi. Jangan pura-pura sakit. Jangan pura-pura sakit. Kok bisa ya kan? Jadi udah dapat surat gitu Bang Wires.
kalau seseorang yang sudah menerima duluan itu ini kan cuma 3 hari ya. Ini mungkin proses yang somasi yang kedua mungkin ya, gue nggak tahu. Ini hanya dugaan gue aja. Ini kan Senin. Biasa kepergerakan itu kan starting Senin ya. Yang di Banyumas, yang di Lampung, yang di Jabar, yang di Jakarta ya kan. Nah, yang di Jakarta ini, Loli sehat. Loli kemana Loli? Aduh, kemarin dor. Markona kemana Markona? Markona, kau kemana sayangku? Iya, Kok agak-agak kemarin ribut kali macem-macem betul aja. Markona kemana? Kalian kayak kemarin kayak apa ya? Kayak pemeran utama gitu kayak. Dan si Queen itu apa? Siapa itu si Queen Mak Lampir tuh Markona. Ayo dong muncul lagi, ayo teriak-teriak lagi Mak Lampir, ayo Queen Mak Lampir gitu, ayo Markona. Kayak kemarin, gue tuh, ayo seru ini Markona, cepet. Ayo gue support, ini gue support. Ayo. Mama gabut mana? Ya, Mama Gabut kepala pada kalem sih. Kepada kalem sih kalian. Ayo buka DM, mungkin hari ini mengawali hari dengan baik ya. Kan kemarin libur tuh. Dengar surat cinta udah di apa ya? Bagi-bagiin ya? Lagi yang ini nanti dapat gilirannya masing-masing, tapi udah ada yang dapat kan? Udah ada yang dapat. Ada satu pura-pura sakit. Mama gabut. Selamat kamu mendapatkan surat cinta nanti. Ada kok Mama Gabut live tadi pagi ya, tapi kan nggak sedar-dor kemarin kan. Nggak itu kan. Mereka lebih cenderung menarik diri, menarik ucapan, bukan dari cenderung menahan omongan gitu kan. Ayolah. Mama gabut yang tinggal di Sumatera Barat, di Bandung, Sumatera Barat. Yang di Bandung itu kena juga kan, dengar-dengar. Ya. Mama Gabut katanya nanti juga kena laporan yang berbeda, suka fitnah. Yang ini loh, yang apa namanya, yang katanya itu apa akses ilegal gitu, kayak ngasih tahu informasi apa teleponan gitu, fitnah gitu lah, yang dia pernah nyiarkan di lab itu. Pokoknya, aduh, ini seru teman-teman. Makanya gue bilang gini ya. Ketika kalian belum tahu duduk masalah seperti apa, kalian tidak lihat dengan biji mata kalian, ya, atau si yang merasa dirugikan, yang merasa dirugikan, tidak ngomong secara gamblang, jangan sok-sokan. Ini lagi di sungai. Enggak, aku kok enak aja, itu Bang Maires kok, aku mana ada suara kayak gitu di sini. Si Ai tadi. Nah, kalian tuh jangan sok-sok kayak Pororo kemarin ngomong, kita kan ngefans gitu, hanya berdasar di ngefans gitu loh. Hanya berdasar suka fans sama seseorang gitu, sampai lupa diri gitu. Aduh, gua nggak ngerti lah. Gua kan kemarin sempat berdebat sama si Pororo kan, sama Mbak Natali, tapi gue pikir kalau Mbak Natali masih sehat. Yang paling dari awal gue bilang mending diem, fokus ke kasus ke persidangan aja gitu. Kalau yang hanya mendengarkan tapa tipu, lalu seolah-olah merasa berbicara tuh sok powerful, merasa dia tahu segalanya, dia ada di lokasi itu, dia lihat dengan biji matanya dia itu, seolah-olah seperti itu gitu. Apalagi mungkin kalau beropini boleh, beropini yang tidak menjatuhkan orang, memberikan pendapat lah. Bukan beropini, memberikan pendapat boleh gitu, tapi harusnya sehat. Jangan menghina, memaki-maki, bahkan fitnah operasi hidung itu dari uang itu apa segala macam. Itu yang berlebihan, itu yang membuat kalian Sama Niki aja nggak lapor polisi, fansnya. Iya, keluarganya aja mungkin alasannya gini, kan Niki lagi di dalam jadi nggak mungkin dia bersuara gitu. Keluarganya itu di luar loh. Kenapa keluarganya pun tidak mau berstatement, tidak mau, bahkan mereka punya nomornya,
punya nomornya BQ. Bahkan mereka punya nomornya BQ. Coba deh. Ah, Kita ini hanya fans loh, sadar diri. Kita ini hanya fans loh, sadar diri. Ada batas-batasnya. Jangan gila gitu. Res, Itu aku dikunci mamaku dari luar. Anjir. Dia dikunci. Dia dikunci dari luar. Anjir. Dia minta tolong ke gue lagi. Gue juga ada. Gue juga ada. Allah, berarti pagi-pagi gue nolonginnya gimana? Gue gak punya nomor telepon maknya lagi. Mak. Ya Allah. Jadi gitu. Gue balik lagi. Kalau teman-teman bilang, lu dibayar BQ ya? Lu kenapa sih bukan. Kalian paham gak sih maksudnya? Gue bukan membela, tapi gue tidak pernah melihat dengan biji mata gue kasus itu uang untuk apa. Betul, mungkin ada tapa tipu ini. Tapi apa nih? Gitu. Perbuatan melanggar hukum atau tidak? Perbuatan melawan hukum atau tidak? Gitu. Ketika feeling gue sepertinya ini kalau duga-dugaannya perbuatan melanggar hukum dan menyelakakan orang lain yang jelas orang itu lagi bermasalah, ya aku tidak akan ngomong, gue diem gitu, biarlah mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu loh. Ingat, kita itu fans, hanya ngefans, ada batas-batasnya. Jangan sampai karena kita fans terlalu gila, ya terlalu gila, ketika kalian berhadapan dengan laporan seperti ini yang akan berjalan, kalian sendiri tuh akan emang dibantu sama yang kalian emang dibantu sama yang kalian fans? Dibantu nggak kalian semua? Gua tanya. Dia aja butuh dibantu loh. Kalian dibantu tidak? Terus kalian alasannya, gua kan ngefans. Betul. Tapi jangan gokil. Dia aja yang kalian bela berjuang untuk kebebasan dirinya. Kalian cari masalah di sini, berharap dengan hukum kalian berharap atau mungkin akan dibela dia. Karena itu tidak. Karena dia juga lagi berjuang untuk hidupnya sendiri. Nah, apalagi dengan teman-teman yang punya pemikiran agak, gue nggak bilang ini ya, agak unik ya, pemikiran agak unik dan ekonomi agak kurang. Kalian minta tolong ke siapa? Mungkin ada yang menawarkan diri, ya gue akan bantu gitu. Tapi tidak, percayalah, tidak totally 0 rupiah, tidak. Minimal ada aqua, minimal ada makanlah apa untuk terima kasih, jasa terima kasih atau apa, itu pasti ada. Belum lagi kalian menghadapi kehidupan sehari-hari kalian tersita dengan mengurus ini. Anak, istri, atau apa. Pikiran agak unik, ya paham-paham aja lah. Gue sengaja udah plesetin, gue halusin ke unik loh. Gak usah ditanya lagi unik apa. Itu udah bahasa sehalus-halusnya gue. Ada satu orang ya, sebut aja namanya Meka. Dia itu hanya numpang di tanah orang, hidupnya hanya numpang di tanah orang loh. Sorry tuh saya Meka, gue harus ngomong ini. Karena gue lihat tuh omonganmu di typing itu, lu hidup di tanah orang. Ya dikasih pinjam tanah sama orang, sama Pak Haji itu. Lu hanya numpang di lahan orang gitu. Terus mau bermasalah kayak gini, udahlah. Kayak patung Asmat gitu ya. Asmat itu apa? Udahlah. Sumpah deh, gua gak ngerti. Belum lagi Bunda Ika. Lu aja mas, aduh. Sumpah gue tuh kadang-kadang habis kata-kata dengan orang-orang kayak gitu. Nggak punya power yang gimana. Power itu balik lagi ke apa guys? Power itu bukan hanya karena kita berotot gitu, tapi materi.
Berurusan dengan hukum itu pasti ada materinya, tidak mungkin tidak. Belum waktu kalian yang kalian agak kesusahan hidupnya, berurusan dengan hukum kayak gitu, waktu kalian akan terbuang, harusnya kalian cari uang, ya, tersita dengan hal ini. Kalian pikir dengan di BAP itu dipanggil kantor polisi itu cuma sejam 2 jam? Tidak tentunya. Belum lagi mental dan emosi kalian tergoncang, belum lagi itu. Tolong sadarilah. Boleh, gini loh, nggak ada larangan kalau kita, ini kan Indonesia ini kan bebas berbicara ya. Bebas berbicara. Kita boleh memberikan pendapat, memberikan pandangan, boleh. Tapi yang sehat loh. Jangan ada katanya, uang itu sudah dibagi-bagikan, uang itu buat dipakai operasi, buat umroh, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Itu sudah di luar batas, Nurul. Ya gue juga pas-pasan lah ya, tapi minimal gue tidak numpang di tanah orang. Karena Pak Haji itu baik, dikasih numpang lah di lahan orang. Yang dapurnya pun belum sempurna bangun. Aduh, udahlah. Untuk kalau ngomong kasihan sebenarnya, gue sih selalu ngomong kasihan ya gitu. Tapi ya bagaimana? Semua itu ada konsekuensinya gitu. Gue sudah sering ngasih tahu dari awal kasus ini mulai kemana-mana, gue sering ngomong gitu, stop, jangan bahas itu, kita bahas masalah yang lain aja, jangan itu. Sampai gue pernah berdebat sama Cici waktu itu, tapi sih pada akhirnya paham gitu. Mana sadar mereka ikut euforia mereka. Iya, FOMO, mikir dampak ke depannya. Iya, mereka typing mereka itu tuh ada loh. Memang mereka tidak terlalu keluar-keluar di Komal, tapi mereka di Komal orang-orang yang bahas itu dan tapang typing mereka. Seolah-olah memprovokasi. Kalian pikir kalian akan aman dengan itu? Ada beberapa orang sudah hapus, termasuk Loli kan. Loli sudah hapus postingannya dia, PT-nya dia yang nyanyi balikin udah dihapus, iya kan? Ada lagi si satu udah dihapus, ada beberapa orang sudah hapus gitu. Justru kalian pikir dengan hapus itu menghilangkan barang bukti? Justru itu kalian akan kena pasal baru, mencoba menghilangkan jejak atau barang bukti gitu. Kalian pikir akan selamat dengan hapus-hapus VT kayak gitu? Tidak loh. Apalagi sudah direkam, sudah diambil orang, sudah dijadikan bahan laporan. Terus kalian hapus, justru itu bahaya. Mending kata gue mah nggak usah hapus. Oh, ada yang namanya itu fanbase apa gitu, yang pengikutnya 200 orang lebih itu juga. Itu keras kepala juga. Padahal gini loh, orang ini tidak akan marah kalau kita hanya beropini gitu, kayak seperti ya mungkin teman-teman lihat ya, Kak Queen yang di Amerika tuh ngasih komentarnya gitu. Itu masih sehat loh. Karena gue tidak melihat secara langsung, karena gue tidak bisa berpendapat ini, gue tuh gini. Itu oke. Tapi kalian sudah kayak ada yang bilang buat beli inilah, buat operasi hidung lah, buat inilah, buat itu. Kalian tahu. Hanya terus kalau ketika ditanyakan, lu ngefans nggak sama Nicky? Kalau kita ngefans, jadi kita percaya apa yang dikatakan sama adminnya itu, kita percaya semuanya. Ya enggak, itu namanya bodoh. Fans boleh, bodoh jangan. Fans boleh, bodoh jangan. Membenci orang boleh, bodoh jangan. Yang kalian bicarakan waktu itu, penuhi aja gitu. Jadi biar kesannya nggak ngendap di lu uangnya 5 juta gitu. Uangnya kan ngendap di lu 5 juta. Tapi lu yang paling nomor 1 gitu ngata-ngatain. Ya kan? Dia pun sudah, ya betul lu jualan gitu. Betul lu jualan. Tapi jangan jadikan jualan lu itu sebagai tameng. Uang itu yang lu terima hanya uang jualan lu. Enggak loh. Ada uang di luar itu loh. Dan uang yang ngendap itu dibalikin dong. Atau kalau mungkin barangnya ada, tinggal dikirimin aja. 5 juta loh. Bukan uang sedikit. Kan ngendap. Ngendap di lu kan uangnya. Yang entah barangnya ada apa enggak. Balikin aja. Kirim aja lah. Lu kan punya nomornya tuh. Jangan lu keluar-keluar sok paling apa gitu, menghujat segala macam gitu. Balikin lah uang yang ngendap. Ingat ya, itu bukan uang donasi ya.
Itu bukan uang donasi buat kehidupan lu dan keluarga lu dan pet lu gitu. Peliharaan lu, bukan. Itu akadnya untuk membeli sesuatu yang ada yang lu jual. Tapi mungkin barangnya masih PO lah atau masih apalah, nggak ngerti. Tapi faktanya sampai detik ini barang itu nggak ada. Ya tinggal kirim aja barangnya, atau enggak uangnya dikembalikan. Kalau nggak suka sama dia, menganggap itu uang apa, kembalikan aja. Ngendap loh, ngendap di rekening lu loh, 5 juta itu ngendap loh, ngendap loh. Ini teman-teman ya, mafia-mafia ya, mafia-mafia. Ini kayak gini modelannya tuh. Mafia-mafia di TikTok nih kayak gini nih modelannya. Kalian tuh masih percaya sama orang-orang kayak gitu? Ya Allah, teman-teman. Teman dekat dia aja ninggalin dia loh. Gak ada yang mau berteman. Teman dekat di dunia nyata. Kemudian teman-teman yang ketemu di TikTok yang tadinya menemani apa segala macam gitu, ninggalin semua loh. Kalian yang tidak sedekat itu tapi masih ngefans banget sama dia gitu. Aduh. Bener. Aneh sih, seriusan, aneh. Apa yang kalian banggakan dari dia? Apa? Kalau kalian tahu, aduh. Pokoknya itu intinya lah. Kembalikan uang yang ngendap itu. Kembalikan aja. Kan ada nomornya, kau sering lihat story-nya. Kembalikan aja. Atau enggak barang yang jadi yang akad awal itu, transaksi uang itu sampai berpindah ke lu 5 juta itu, tinggal balik, kasih aja barangnya. Bibir netizen, kasih aja barangnya, minimal ada hasil dari 5 juta itulah. Jangan ngendap percuma gitu, uang orang loh, uang orang, bukan disuruh beli minuman, bukan disuruh beli makanan pet lu, bukan disuruh beli buat ngisi lambung yang bukan. Itu akadnya mau beli sesuatu tapi belum ada, ya tinggal lu kasih aja barangnya atau lu kembalikan uangnya. Yang penting ada hasil dari 5 juta yang mengendap di rekening lu. Iya, balikin. Balikin uang orang. Nyanyinya siapa si Loli? Balikin. Dia kan nyanyi lagunya Udah dihapus VT-nya. Kemana kita pun balikin. Balikin. Ibu lu ngomel-ngomel, berarti lu diam dulu. Udah diam aja dulu situ, udah tunggu, udah aman. Ada loh, ini lontong kan. Lu dikunci ya? Lontong soto. Mau lihat? Mana coba? Barangkali lu kemana-mana bawa sound card gitu kan? Mana lontongnya? Kamera belakang. Coba bersuara. Apa? Tuh. Ini Abil katanya, dia bawa sound card ke tempat kayak gitu. Katanya bawa sound card. Ya apa? Katanya lu suara sound card. Gila nih itu. Apalagi videonya besar tuh, paling curiga banget sama lu. Itu yang beli ya gitu. Enak. Lu beli berapa bungkus, Fred? Apa? Lu beli berapa bungkus? Satu lah. Mamaku puasa. Lu kan dibeliin Mamaku puasa. Mamaku puasa. Pakai. Banyak nanya yang jualan ini ya. Ya udah kok jualan Namanya ini. orang ya namanya orang jualan, nanyalah dia. Ntar kalau salah lu komplain. Kau?
Wagarden siapa? Oh, Pret, itu punya motor, Pret. Kok nggak ada plat nomornya, Pret? Apa? Anu, Itu motor bodong ya? Kok nggak ada plat nomor? Itu motor bodong ya? iya. Itu motor bodong ya? Iya katanya. Lontong kecap, nasi goreng. Nasi goreng itu apa? Nasi soto, nasi goreng. Lontong sayur, lontong soto, lontong kecap. Udah kan? Ayo kita pulang yuk. Banyak yang mantau bos meres di room ini. Banyak yang mantau bos. Nggak usah bahas bos. Nasi goreng, nasi uduk. Oh, nasi uduk. Kenapa nggak ketik aja ketik lagi? Kenapa nggak tulis nasi uduk biar lebih familiar gitu? Tap lahir dong guys. Gue masih mau lanjut nih. Apa mau udahan? Nanti gue infoin di akun yang satunya lagi. Jangan lupa follow ya. Di sini akan dapat info banyak teman-teman. Oh ya, jadi jangan kalian pikir satu orang itu sudah menerima somasi, yang lain-lainnya nggak dapat. Enggak dong. Itu ada tahapannya. Sabar. Tetap berjalan satu persatu. Terus mungkin ada opini, loh kok cuma somasi doang, kenapa nggak langsung laporin? Bukan, somasi itu kan artinya masih pengen berdamai, masih pengen tabayun, masih pengen enggak, itu proseduralnya aja, mengikuti prosedurnya aja, proses hukum tetap berjalan. Tidak ada niatnya dia untuk somasi itu untuk berdamai, tidak ada. Jangan nggak pikir somasi itu untuk berdamai, tidak untuk berdamai. Dia ngikuti Bang Aryo, ngikutin proseduralnya aja. Harusnya ya kalian itu bersyukur karena somasi. Kenapa? Ya karena nggak langsung dilaporkan. Kok disomasi berarti kan itu diberikan kesempatan untuk minta maaf. Bodoh. Kan malah ngeledek. Halo Bang Aryo, bukan ngeledek ya kan? Nanti kalau misalnya kalian hiraukan somasi itu ya tambah berat, bisa lah, berarti memang kalian nggak sadar kesalahan kalian, memang sengaja kalian berarti namanya itu. Nah tambah berat lah nanti kalian itu. Bisa-bisanya dia di motor ngomong loh. Dia lagi bawa motor loh itu, lagi nyetir. Emang perempuan ini ya dijepit kayaknya tuh handphonenya di helm. Apa di jilbab. Jadi surat itu bukan berarti ingin berdamai untuk cari perdamaian, tidak. Dia itu udah dirugikan secara materi dan imaterial. Dia sudah diserang habis-habisan sama banyak orang, sudah difitnah banyak orang gitu. Iya, malah diketawain dan ngeledek-ngeledek, dianggap sepele. Iya, malah di roasting gitu. Suratnya di roasting. Nah, ini sudah yang kedua nih, ya kan? Buat seseorang itu berarti bawa sound card sambil bawa motor bos Meres mustajam. Itu mustajam namanya, kaki ganteng. Jangan kalian pikir dengan itu, masih somasi, masih butuh, masih bisa berdamai dong, masih no. Nggak ada. Itu hanya proseduralnya aja. Somasi dulu gitu. Ya syukur-syukur kalian disomasi loh. Disomasi dan akhirnya pada diam kan, karena langkah setelah somasi ini yang kalian harus hadapi loh. Masih untung disomasi. Kalau kita pikir secara bijak ya, masih untung disomasi. Karena somasi itu kalian masih dibukakan pintu untuk meminta maaf gitu, untuk sorry gitu. Ya dengan tulus. Tapi gue bilang gini loh. Kalau ini tidak dilanjutkan, ini analogi, ini pemikiran gue ya. Kalau ini tidak dilanjutkan sampai benar-benar selesai, orang yang kalian lihat ini, yang powerful ini, dia akan lebih jumawa. Dia akan merasa lebih hebat lagi. Ini akan di roasting habis-habisan. Serius, akan di roasting habis-habisan. Mending lanjut terus. Gitu. Hasilnya seperti apa nanti, nggak masalah, sampai akhir. Percaya sama gue, ini kalau putus atau diam nih kasus,
dia akan lebih berasa di atas angin dan lebih seperti pembuktian di para fansnya, di followersnya bahwa dia itu hebat gitu. Akan menjadi satu pembuktian. Tahu kan mulutnya seperti apa? Tahu kan? Kita udah bisa ngebayangin apa yang keluar dari bacotnya nanti kan. Kalau gue sih udah bisa ngebayangin. Pasti, halah, kan gak jalan kan? Emang jalan? Pasti gitu. Pasti gitu. Kalaupun berdamai itu kena pelaporan, kasihan. Nggak ada. Ya semoga ya kita doakan bersama ya. Cuma kalau menurut gue sih akan jadi bahannya dia. Dia akan merasa lebih jumawa lagi dia. Lebih petantang petenteng lagi. Percaya deh. Kalau gue memberikan saran ya ke orang itu, ke ibu itu yang memproses itu, apapun itu lanjut. I know you have power, you have money, bisa jalan. Ya kalau bisa jangan berdamailah, biar ada efek jerah. Iya, biar nggak ada yang so powerful, nggak ada mafia lagi di TikTok ini. Biar nggak suka ngerosting orang. Iya, harusnya bersyukur, bodoh. Malah sosokan. Kadang-kadang aku nengok kan orang-orang kayak gitu, sosokannya itu loh nggak tahan. Aku udah miskin. Gue nggak, kalau masalah harta dia gue nggak tahu ya dia miskin apa nggak. Iya tengil banget tengil. Dia lagi meminta tolong ke, nggak jadi deh. Ingat ya, hukum di Indonesia ini, you have money, you have power. You don't have money, you're dead. Is dead. Oh gitu ya, bagus kalau seperti itu. Kan gue udah bilang, Bunda Queen itu bukan gembel. Bunda Queen itu bukan gembel, guys. Itu banyak uang. Percayalah sama gue. Dia nggak segan-segan, serius. Cuma karena memang dia jiwanya keibuan ya, makanya dia masih santai gitu, masih segala macam gitu. Dia nggak dar-dar ya seperti orang yang kalian tahu itu. Berapa orang? 10 lebih mungkin. Tepatnya gue nggak tahu. Ya pokoknya tidak sedikit lah. Di atas 10 mungkin ya, ini mungkin. Ya kita lihat aja siapa aja yang bacot gitu kan. Sebenarnya teman-teman kalau beropini atau memberikan pendapat atau tanggapan tentang 4M boleh. Tapi sok-sok menagih. Nah, logikanya gini, kalau dia menagih, emang dia dapat surat dari orang itu untuk menagih? Ditugaskan nggak? Nah, itu pun akan kena gitu. Dan yang pasti si orang ini yang merasa dirugikan tidak akan ngomong, iya saya mendugaskan dia. Tentu tidak loh, dia tentu tidak akan ngomong gitu. Kalau dia ngomong gitu ya dia akan ikut juga. Waalaikumsalam brother. 13 plus. Itu kata sayangku ya, kata sayangku itu 13 plus katanya. Dan dia nggak main-main. Sudah si kosong saja tahu kan, si kosong siapa? Si kosong saya dia dapat kok, ditinggal di mana? Tahu kok. Dia kerja di mana tahu kok, yang gajinya cuma 2 jutaan lebih. Aduh. Keceplosan. Allahu Akbar. UMP mending di Manado deh. UMP Manado itu 4 juta sekian. Mending di Manado sini. Ayo ke Manado aja kerja di sini. Terus dia aduh. Mrs. Sana brother. Halo sister. Si kosong itu yang gajinya 2 koma itu. yang jadi kuli. Dapatkan gua.
Udahlah kosong. Ternyata si kosong ini juga teman-teman ya, asal teman-teman tahu ini aku infokan ya. Ternyata si kosong ini DM akun-akun besar juga. DM akun-akun besar untuk menyuarakan 4M itu. Dia salah satu provokator yang untuk menyuarakan 4M. Karena unsur dendam, unsur sakit hati. Unsur sakit hati, unsur dendam. Dialah yang memberikan informasi. Dialah yang mengajak orang-orang, beberapa orang, akun-akun yang lumayan besar untuk menyuarakan. Ada beberapa akun yang kena asap. Dia nge-DM beberapa akun-akun besar untuk menyuarakan 4M ini. Gitu. Markona kemana? Kalian lihat Markona nggak sih beberapa hari ini? Markona itu jelas nyebut. Iya, for sure. Si Markona ini kemana ya dia? Gue belum lihat loh. Apa dia pakai akun saya nggak sih? Ada akun satu lagi. Akun itu akun saya, Markona, saya sama apa satu akun lagi? Akun saya ada satu lagi. Dia 3 akun, tapi mungkin dia bikin akun satu lagi mungkin. Kemana tuh orang? Yang dengan lantangnya gitu, itu si BQ, si Queen Malampir itu. Nah, coba ngomong lagi Malampir, cepetan ngomong lagi. Gue dukung kok, ayo. Ini gue kasih tahu nih, ngomong lagi. Gue bilang ya, kita boleh beropini dengan apa yang ada. Ya kemana ya? Ya nggak tahu. Gue juga nanya. Kita tuh boleh bukan beropini, memberikan komentar, menanggapi dengan kasus yang ada apapun itu. Tapi ingat, ada batas-batasnya, ya. Karena kita ini hanya fans loh. Ingat, keluarganya aja yang punya nomornya BQ aja. Tidak seperti kita hanya sekedar fans. Sekedar fans, ya. Yang tidak melihat kejadian yang ada, tidak melihat dengan biji mata, atau tidak mendengarkan kronologinya secara utuh dari yang merasa dirugikan ini. Kan tidak hanya tapa tipu. That's it. Heran sih, gue Herman banget, sumpah Herman banget. Jadi be smart guys. Ingat, sadar akan kita ini hanya posisinya itu hanya fans. Keluar saudara-saudaranya NM aja itu punya nomornya BQ loh, punya. Pengacaranya juga pun punya nomornya BQ, punya. Gitu loh. Jangan kita jadi orang-orang yang salah arah gitu loh, teman-teman. Yang akan menyelamatkan kalian yang di dalam sana tidak. Ya tidak, karena dia pun lagi berjuang dengan hidupnya dia, dengan hidupnya dia. Dia berjuang dengan kebebasan dia gitu loh. Terus kalian nambah lagi gitu. Nambah bikin ke otaknya dia ruwet gitu. Tentu tidak akan dibantu. Kalian sendiri yang akan menyelamatkan diri kalian. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kalian bisa sewa LBH, LBM atau apa? Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat itu. Itu pun tidak serta-merta 0 rupiah, tidak serta-merta guys. Rather bye, see you, I go to office now. Okay, be careful. Have a nice day ya. Yang akan menyelamatkan kalian sendiri. Silakan cari pengacara, silakan sibukkan hari-hari kalian dengan dipanggil sana sini bolak-balik. NM aja sekarang nggak ini kan Bang Meres, nggak ada buat status kan apa IG-nya NM. Nggak ada. Kayak mana tuh kalian? Iya, harusnya dari awal tuh kita mikir loh, efeknya itu selain efeknya ke orang kalian fans, ke diri kalian juga loh. Boleh beropini, boleh memberikan komentar boleh ya Pret, dengan kasus yang ada ya Pret, dengan info-info yang ada boleh, nggak ada hak kita berbicara. Tapi ada batasnya, ada pakem-pakemnya. Jangan memfitnah. Pakem. Itu jangan lost Jangan lost doll.
Lost doll pula, tiba-tiba lost doll. Teman-teman bantu tap-tap ya. Gue tahu kalian nggak absen, tapi minimal tap-tap boleh lah, ya kan, satu orang 50 kali lah. Itu nggak berasa loh. Gitu teman-teman. Nah sekarang ada yang pura-pura sakit, ya kan? Sedap malam, thank you sedap malam. Thank you for you love me. Thank you. Sudah mencintai aku, Irama Sasturo. Gitu teman. Kalau Irama Sasturo kalau mau naik boleh silahkan naik. Gitu. Jangan pura-pura sakit. Jangan pura-pura sakit. Siapa yang pura-pura sakit? Nah, itu deh. Isabel. Isabel, salam kenal Isabel. Benar sih ini. Kalau masalah ini lepas atau anyep, nggak diproses lanjut, orang itu tambah jumawa. Jumawa banget. Gue udah ngebayangin apa yang akan keluar dari mulutnya dia. Gue udah bisa menebak apa yang akan keluar dari mulutnya dia nanti. Kita pun semua bisa menebak, ponakan Bude. Kita semua bisa menebak apa yang akan keluar dari mulutnya nanti. Hola ponakan Bude Yayu. Inisial dong res. Inisial. Heli guguguk, ayo lari-lari. Gue nyanyi doang itu. Gue nyanyi nggak tahu inisialnya apa. Gue nyanyi doang itu. Heli guguguk, kemari guguguk, ayo lari-lari. Bagus lagunya. Ini makananku. Ini makananku. Ini makananku. Tulang ayam. Tumpah, lah. Lu hari ini kayak sial banget, dikunci, dikunci di luar, makanan tumpah. Ya aku sambil nunggu cucian aku makan. Ya udah lanjut. Gak puasa. Aku nggak puasa. Iya betul itu Bang Maires. Kalau misalnya nih mereka nggak diproses lanjut gitu kan, cuman apa namanya mereka denger aja gitu kan, udahlah. Makin yang tadinya jadi orang jahat jadi setan. Akan lebih menjadi dan itu akan jadi kekuatan dia untuk menunjukkan kepowerfulannya dia gitu di sini, dan akan dimanfaatkan kepowerfulannya dia itu untuk gitu. Pokoknya kembalikan uangnya, masih ngendap kan di rekening lo kan, masih ngendap. Tolong balikin aja, kalau nggak ada barangnya itu dibalikin. Udah lama loh, masa kau sibuk banget ngurusin ini, nggak mikirin orderannya dia. Dia ngorder lo itu jutaan loh, orderannya dia ke lu tuh jutaan loh, selain yang 5 juta itu loh, jutaan, ada jutaan lain loh. Tapi yang 5 juta ini ngendap loh. Masih ada nggak uangnya? Kalau uangnya udah kepake, saran sih, kalau uangnya masih kepake, mungkin barangnya sudah datang, mungkin masih PO dan udah datang atau apa, ya kabarin. Masih PO, kalau masih PO masih menunggu, kabarin lah ke orangnya, kabarin. Jangan ngendap dong uangnya 5 juta, jangan ngendap. Sebut namanya Maires, males. Sebut aja sendiri. Kamu mau nggak sebutin sendiri? Aku tahu sudah ada dalam pikiranmu dia siapa. Lu sebut aja. Mau nggak? Antar aku bacain. Aku bacain. Kamu tulis aja, ntar aku bacain. Tapi gue mengiyakan iya apa enggak, oh dia orangnya. Tapi gue bacain. Ayo. Ada yang nggak berani? Tapi kan pasti takut sama dia juga kan? Ponakan budaya yuk. Kau pasti takut sama dia juga kan? Gilingan ya. Ya lu kan menjebak gua, ya kan? Nah, gimana kalau gua jebak balik? Coy, gue nggak tahu anjir. Ya sebut aja gitu, kira-kira yang terlintas di pikiran lu itu siapa ya, tinggal disebut aja gitu loh. Pasti lu mengira-ngirai adanya ya, mengira-ngirai jalannya kan. Sebut aja. Ini satu juga Kinanti nih, di sana tapang typing.
Di sini diam-diam ngerekam, ya kan? Ya nggak apa-apa. Si itu kali Y, si X itu kali Y. X siapa? Guguk ya, res inisial. Nggak tahu ya kalau guguk inisialnya apa enggak. Pokoknya gue nyanyi aja. Itu kan lagunya emang ada. Heli guguguk, ayo lari-lari. Balikinlah uangnya, ngendap loh, ngendap, hei, ngendap. Itu uang tuh kalau diputer untuk usaha mungkin udah balik 10 juta, 20 juta loh itu. Balikin aja, kasihan orang-orang. Maris emang demen banget bikin orang mampu penasaran. Enggak penasaran sih, lu aja yang penasaran. Orang-orang pada tahu siapa sih maksud gue itu. Yang tahu-tahu aja sih. Tapi gue nggak tahu itu apa bener, dia apa enggak. Gitu. Balikinlah uangnya. Ponakan budaya lu kan baru masuk, tolonglah tap layar dulu. Nanti masih ada info lain lagi. Ini hari Senin ya. Tolong buka DM. Siapa tahu ada endorse atau ada barang yang dikirim. Tolonglah orang-orang yang merasa nih, yang khawatir dengan dirinya nih, ya kan? Coba nanti sering-sering bukalah hari ini gitu. Kalau yang belum beruntung hari ini, yang belum ada hari ini mungkin bisa besok atau besok lusa. Jangan lupa sering dicek DM gitu. Gue nggak tahu ya itu dia apa enggak ya, Preti ya. Lo yang nyebut ya. Gue nggak tahu itu dia apa enggak. Endorse dari belum sampai ke tahap itu, masih ke tahap humanis kok ini, masih ke tahap enak sebenarnya. Tapi kalau kalian menganggap itu sesuatu yang lucu, ya seperti yang kalian lakukan kemarin, sesuatu yang lucu, di roasting, ya kan, diolok-olok. Nah, ini akan mengarah ke hal yang lebih serius gitu loh. Kalian tuh harus gini loh, orang berpikir, masih somasi, berarti masih pengen berdamai itu, berarti dia nggak niat. So no, salah. Itu proses. Itu bagian dari proses. Yang kedua harusnya bersyukur. Tidak langsung seperti yang dilakukan Bu Titi. Gitu. Ya seperti yang dilakukan Bu Titi, langsung loncat ke sana yang menggunakan pengacara yang cukup besar namanya gitu. Nah itu bahaya tuh, ya kan. Langsung gemeteran di tempat tuh, langsung pipis-pipis itu. Nah kalau ini tuh masih humanis loh. Gitu. Walaupun tidak ada perdamaian nanti ya. Tapi at least kalian sudah di-warningin gitu. Ya kan? Pasti somasi itu ada permintaan apa gitu, kayak permintaan untuk take down VT atau apa gitu. Tapi sudah beberapa, gue sih senang ya. Kayak Loli ya kan sudah take down VT-nya gitu. Karena mungkin dia sudah mendengarkan isi surat itu dari pihak lain itu yang sudah menerima ya. Dia sudah hapus yang nyanyi balikin, balikin gitu Loli gitu. Sekarang kemarin Loli sok kenceng banget gitu sampai teriak-teriakin gue, Mayres kokop gitu. Loli kokop abang, Loli kokop. Isap aja Loli, isap sampai keluar Loli, asal jangan nyawa gue yang kesedot sekalian Loli. Bener semua ada. Iya, sabar aja. Iyalah, makanya kan udah kami bilang, udahlah kalian minta maaf cepat kayak gitu, udah kami bagus-bagusin. Lu makan aja ntar keselak tulang ayam loh. Nggak habis aku, banyak kali togenya, rasaku itu kebanyakan toge daripada ayam. Loh, bagus dong untuk kesuburan kandungan. Iya kan, toge orang lagi. Tapi aku nggak suka loh, kebanyakan toge itu bau jadinya kalau dimakan. Tapi habis juga kan? Enggak ah. Dan kayak gitu lah Bang Mayres. Yang bekas. Gitu. Loli mana sih Loli kok? Ayo Loli nyanyi lagi. Loli kok nggak mau bernyanyi lagi Loli?
Gue ingat banget. Gue ingat banget kata-katanya dulu tuh. Ingat ngali aku sama si Loli itu dibisik-bisikinnya Emma Waroka ceritakan jelek tentang kita kan Bang Iya kan? Res. Kita di Komal itu. Ini nih, yang ini Mayres, Preti ini mereka itu apa nyari isi lambung kayak gitu. Iya, udah rame orang di situ ya kan, rame yang nonton, terus kita di fitnah itu, padahal kita cuma nanya kronologinya aja sama si anjing itu. Kita nanya kronologi loh. Emang kronologinya seperti apa sih? Udahlah, kita habislah. Dikata-katain, dibisikin ke Emma Waroka pun sampai oh gitu. Tapi dia nggak ngata-ngatain. Emma Waroka nggak ngata-ngatain sih, cuma kayak mengiyakan gitu. Oh gitu. Gitu. Ayo Loli. Emma Waroka masih ada nggak sih ngomong-ngomong balikin uangnya atau bahas uang itu masih nggak sih dia? Gue nggak tahu sih, nggak nge-follow dia juga, jadi nggak tahu. Coba teman-teman lihat, mereka itu sok paling tahu masalahnya, sok paling nagih, tahu banget masalahnya gitu. Ketika kemarin minta Bunda Queen muncul Bunda Queen, muncul, jangan sembunyi, jangan ini, jangan itu. Ketika dia muncul 1 kali 2 kali, tuh keder nggak tuh? Aku masih ingat Bang. Mana muncul, keluar, suruh keluar gitu-gitu kan, udah macam yang betul-betul aja ya kan. Pas udah keluar orangnya, nggak ada yang naik bertanya ya kan. Terus apa gitu, nggak ada. Terima kasih Cici. Makasih Cici. Lu kenal Aku yang punya parfum kan. parfum apa namanya? Bengkok. Oh, bagus gitu. Parfumnya bagus nggak sih, Pret? Bagus parfumnya, wanginya enak, ketahanannya 12 jam. Lama ya. Ordernya di mana? Gimana sih cara ordernya, Pret? Ya udah DM aja, ini kan ada orangnya ini, si YTTR ini. Chaniago ini kan DM. Harganya terjangkau dan worth it nggak sih? Worth it, nggak nyampe 100.000. Jago kan kita promosinya lempar-lemparan ya, Pret? Masuk cucian. Masuk kan, ha. Kak Reni mau naik, silakan Kak Reni. Kak Reni, wah ini promosi nih, kita tengok jualannya apa ya. Ini parfumnya itu, ya Kak Reni. Aku tadi ketemu sama Bu Lady ya. Dia di Batam kan? Di Batam dia. Ini Kak Reni sekarang di Batam. On the way ke Lampung, lepas nanti ke Medan 4 tahun. Mana? Kan 2 mobil kita. Mau ke tempat lu, Pret? Mau nebeng dia nggak dapat. Boleh. Nah, kapan kita ke Lampung? Bawa buah-buahan nggak? Besok kan lagi. Halo Bang. Bawa ke tempat Preti bawa buah-buahan gitu nggak sih, kayak seserahan gitu nggak sih? Tempat Preti nggak usah bawa buah-buahan kan, bawa kangkung sama bayam itu kan. Cabe nggak ada. Cabe. Mau jualan kalian di kampungku, mau jualan kangkung, mau jualan cabe. Ya aku kasih cabe dengan tomat lah Preti. Iya, kan nggak mungkin. Tapi serius Kak Reni mau ke tempatnya Bukan. dia? Enggak, lo mau jalan-jalan orang ini. Kau pun. Rumah kau susah air ya Preti? Preti kata Putrojo rumah kau susah air ya? Berarti aku mandi pakai air galon. Jaga, mana yang ngomong itu? Ada mana yang bicara itu? Jaga mulutmu yang nggak seberapa itu ya Putra Jawa. Ada air, ada sumur di rumahku. Nah, ada sumur katanya. Cuma belum digali. Ada sumur, perlu ku nampakin sumurnya, perlu. Mana sumurnya? Tunggu ya. Mana sumurnya? Aku tengok. Mana sumurnya? Gue gedein dulu deh. Mana sumurnya? Gak percaya kali, tunggu. Mau berenang pun kalian di dalam sumurku bisa. Mana ada Kau sumur berenang renang? dalam sumur. Mana tuh? Ren, Karen nih,
Ini aku nampakin ada Reni. Diam dulu Mama. Kak Reni, ini aku nampakin banyak ya. nampakin somorku ini challenge ya Kak Reni. Sumur. Lu masih nimbah ya, Pret? Aku pakai baju. Pakai filternya Kareni aja, Put, lebih bagus. Lu bagus banget pakai filternya Kareni, itu bagus. Itu Kareni pakai filter apa? Pakai yang biasa. Bagus kok tadi Putra di situ. Flight 10-20 flightnya. Karen, ada yang itu tuh yang inisial M. Hari ini mungkin 10 hari akan ada surat kedua. Ini tengok. And oke. Waduh, Ini somorku. sumur. Itu sumur apa Sumur ini apa? tempat mutilasi. Itu sumur lah. Ini Ini somor. tempat mutilasi. Ini tempat mutilasi. Ini Ya namanya. Allah, nggak capek itu nimbanya. Nanti apiku jatuh pula. Bersih nggak airnya itu berarti. Ada loh, dia pakai ini loh. Pakai mesin, Pret. Mesin itu 600 ribuan satu ada. Matamu ini mesin ini. Ya Allah, jauhnya dari rumah dia sumurnya. Tak jauh lah. Kami di sini di kampung ini semua pakai somor. Ini somor juga. Ini ditotap. Ini tuh somor. Kangkungnya mana? Kangkungnya mana? Kangkung. Kagumnya mana? Kangkung mana? Kangkung. Kangkung sebelah mana, Pret? Kangkung. Kangkung aku harus ke limbah lah baru bisa mau lihat kangkungnya. Sampai Lampung mau makan ini nggak? Mas Putra mau lihat kangkungnya. Katanya kangkung ke limbah, berarti itu bukan kangkung dia. Itu kangkung yang ada limbah orang berarti. Maksud ya itulah kangkungnya itu punya pabrik. Tuh, bukan punya dia berarti. Maksud kau di kamu ada limbah gitu nggak ada lah. Tahu nggak mamaku mau weret. Tengok mamaku mau weret di rumah kan. Mana? Nah, ini kelapa kami tuh. Tengok kelapa kami. Buat apa? Buat apa itu? Mau weret tengok tuh ada acara di rumah. Oh, mau doa, mau doa. Wirid itu apa ya? Wiridan itu doa. Kan mau lebaran. Ini kacang hijaunya. Mau berdoa. Ini kacang hijaunya tengok. Kacang hijaunya banyak kan? Untuk apa ini? Banyak kan? Untuk apa? Kacang hijau. Kacang hijau yang untuk dimasak. Yang untuk dimasak Bikin nanti. Dimasak bubur. Hijau. Terus ada iya. Iya. Mas Putra mau Mau ke weret, mau weret Mas nanti Putra dibagi-bagiin. mau ke tempat Preti? Kamu Wirid. enggak, kamu mau ke situ ke tempat dia. Makasih Cici. Lebaran. Wah, nyiapin makanan, Pret. Itu masak wirid itu masak apa? Kayak doa bersama sekampung gitu, ibu-ibu gitu. Ibu. Kalau di kampung, kalau di kota itu semacam arisan. Kalau di kampung itu wirid namanya. Jadi ngumpulin emak-emak gitu. Mbak nanti ngaji di rumah gitu, habis setelah ngaji baru nanti dikasihin dikasihin makanannya. Oh, nggak makan bareng di situ. Terus apa yang bisa dimasak dari Enggak. kacang hijau dengan apa? Ya dibikin bubur kacang hijau, nanti ada lagi menunya, ada lagi selain dari bubur kacang hijau ada nasi nanti.
Masak sendiri itu semua. Dia kenduri. Kalau masak sendiri. Kan sekalian kami mau kenduriin untuk almarhum bapakku. Jadi kan kalau kenduri itu namanya kirim doa. Nah, nanti kami nanti hari Jumat mau sekalian kirim doa untuk bapakku. Lanjut. Kalian mau tahu kali nanti kalau udah rame-rame di rumahku nanti aku ini ya, aku live-kan ya. Berarti lu serius? Aku live-kan nanti kalau udah rame-rame di rumahku ya. Aku live-kan nanti tempatnya siapa? Bang Maires aja ya. Di tempat lu aja, kita main ke tempat lu. Maksudnya live di tempatku nggak? Aku belum bisa naikkan orang. Lu live aja 1-2 hari ini, live aja 1-2 hari dapat 200 udah bisa naik. 3 hari bisa naikin orang, 3 hari live udah bisa naikin orang. Iya, nanti aku live ya, aku nampakin ada rame-rame di rumahku nanti bikin bubur, bikin makanan yang lain, terus nanti wirid ngaji-ngaji gitu. Bang Putra sama Karin sekeluarga itu mau datang loh, Fred. Mana mungkin, alah bohong aja orang ini. Loh, coba tanya. Enggak, orang ini punya kegiatan lain loh, Res. Mana mungkin secepat itu datengin aku, kau pun. Lo kan dekat. Mas Putra dia nggak percaya, Mas Putra mau datang katanya. Di mute. Kalian mau kemana, Putra? Balik kampung, Lebaran Idul Fitri nggak balik. Idul Adha nggak balik. Mau ke Lampung. Mau ngurban. Oh, mau ke Lampung kan, mau kurban di Lampung. Di Lampung apa di Padang? Apa pula di Padang? Emang keluarga Padang? Padang itu cuma Maulan. Oh, berarti mau ke Lampung kalian. Enak lah, kurban di Lampung. Iya, berarti ke Lampung ya. Mimpi. Ada di orang Ayu, ada di orang Yeni, Sandopa, Air Sticker, Ya, Ayu Anggraini, Korobin. Aku ke rumah saudaraku lah, orang masih ada kok wawak-wawakku. Ya udah nanti habis Lebaran ke Lampung ya. Nanti lah aku bicarakan dulu sama mamaku. Coba tanyakan dulu, boleh nggak? Ya nanti Mumpung lah. rame-rame. Jangan nanti, Lebaran 2 hari lagi. Habis Lebaran. Berapa hari rupanya di Lampung? Hah? Berapa hari kalian di Lampung? Seminggu. Lama lah, seminggu atau nggak 10 hari. Itu yang dari Jakarta pun pulang semua. Kalau kau ke Lampung, si Cici pasti ikut ke Lampung juga. Yakin aku. Walaupun dia takut pesawat. Gua nggak diajak ke Lampung. Jauh Manado. Manado pasti transit. Makassar Jakarta. dulu. Manado ke Jakarta ya? Manado ke Jakarta. Jakarta baru Lampung. Iya. Jadi kalian naik menyeberang lewat Batam. Iya, karena di Batam pengen beli barang aja. Enggak dari Malaysia langsung ke Lampung enggak. Ketemu di mana masih bule? Di bandara? Di bandara ini ternyata dia tuh udah di Batam. Sama bule. Iya, dia ada acara di sana. Oh iya kah? Udah berapa hari ya, Res? Udah 2 hari kayaknya. Tadi ketemu. Kalau tahu kayak gitu mah bisa ketemu. Taunya cuman ini ketemu dia sudah mau dipanggil pesawat tadi ke Jakarta. Dia mau pulang kan dia. Iya, katanya ada emergensi, adiknya tiba-tiba sakit. Dia ketemu sebentar doang ya. Ketemu bentar doang, paling cuma hitungan detik.
Dia langsung seru orangnya seru. Seru orangnya ya. Seru orangnya kan. seru. Tapi ya gitulah ya, Bule Ril udah ngambil konsekuen kayak gitu. Aku ngelihat badannya ini banget. Kalau aku lihat lah gitu. Cantik kan. Ya kalau cantik mah memang dia sudah cantik kan. Nah, tapi namanya itu ya, semua operasi kan Res, tahu sendiri lah. Udah. Jangan bahas. Nah, terus ya, gimana berapa lama liburannya? Dia cantik sumpah. Maksudnya badannya bagus gitu. Kayaknya berhasil lah dia. Yang penting happy dia lah. Berapa lama liburan? Paling lama 10 hari. Lama ya. Long liburan panjang itu. Karena kalau di Malaysia udah liburan sekolah sekarang. Kalau di Malaysia udah liburan sekolah, cuti libur. Berarti kamu kantor cuti nih? Ya kalau di Malaysia libur. Malaysia sama Indonesia nggak sama liburnya, Res. Iya, beda. Kadang kalau Indonesia libur, Malaysia nggak libur. Kita cuma libur sehari kayaknya di sini, lebaran doang. Karena kalau di Malaysia kan udah cuti semester ini. Kalau untuk anak sekolah. Kemana nih Preti? Aku lagi nyuci. Nyuci kau pakai air apa tayamum? Cuci lah aku nyuci. Ya, pakai air apa pakai debu? Tayamum. Tadi kau nampak kan putra Jawa sumurku kan? Jangan sampai. Kau bikin emosi aku ya. Nampak kau sumurku kan? Jangan sampai aku delep kan kau di sumurku. Emosi. Aku nih tanya baik-baik toh. Kamu tadi nggak masuk di akal kan? Aku udah nampak kan sumurku tadi kan? Ya mana tahu sumur itu alirannya ke rumah tetangga. Kan nggak tahu aku. Jas ke rumahku tuh pipanya tadi ya. Jadi selama ini aku mandinya tayamum, pakai keringat, pakai debu. Kau pikir? Karena kan yang diliatin tadi pipanya cuma separuh. Ada sampai disepil sampai ke kamar mandimu, enggak kan? Ribet kali rasaku. Mau ngapain rupanya kau? Ada lah air di depan rumahku pun masjid, ya. Ya Marah-marah mulu. jadi ceritanya kau ini nyuci pakai air lah, bukan pakai debu. Ya pakai air lah, bahkan airku banyak kali. Udah cukup lah untuk mandi satu kampung pun cukup. Tapi cuma sekali kan? Sekali mandi udah tuh habis sampai sebulan udah nggak ada lagi air kan? Iyalah. Tapi dalam banget sumurnya Pret itu di tempatmu Oh iya, tahu nggak itu berapa meter? Itu 12 meter loh. Itu perbukitan ya? Enggak dibilang perbukitan sih enggak. Tapi memang di sini enggak susah cari air, tinggal gali aja. Kalau 12 meter kalau 12 meter berarti ayam masuk situ nggak akan bisa lompat lagi ya, Pet? Ya, Pret? Aku pernah masuk sumur. Kalau dulu galinya itu 4 meter. 4 meter udah keluar air, tapi sedikit airnya. Nah, digali lagi tuh sampai digali-gali sampai banyak airnya. Sama calon suami jangan gali. Pret katanya tuh. Oh, ikut gali. Aku nggak ikut gali, tapi aku pernah masuk ke sumurnya. Waktu itu ada kucing yang masuk, jadi aku bingung nyelamatkannya kayak mana. Masuk terjun lah aku dari atas itu ke sumur itu. Nggak ada rencana pengen nyemplung lagi. Nggak ada. Abis itu aku bingung naikkannya kayak mana kan. Untung ada adik-adik, terus datanglah tetanggaku, diambilkannya lah tangga. Ngomongnya tadi kau lagi nyuci tapi masih bisa aja kau ngomal. Ya nggak apa-apa, kan Mantap. ini pakai mesin cuci. Kau jam berapa sih berangkatnya lama kali? Flagnya jam 10.20. Lagi 2 menit Sebentar lagi 2 menit lagi. Iya. Naik kapal kok ya? Gimana sudah tanya belum sama ibu? Belum, mamaku masih Bisa pergi kau di ruang arisan. Telepon. Nanti kirimkan ya lapar ya. Kacang hijaunya ya. Oh iya, aman itu biar nggak. Tapi kan
kalau misalnya pakai santan dia basi. Ya, kalau udah siap ya. Kacang hijaunya kirimkan lah ya. Iya, nanti aku kirimkan fotonya ya. Kok fotonya? Fotonya lah, yang nggak bisa aku kirimkan kacang hijaunya, basi lah nanti. Bukan kacang hijaunya yang aku suruh kirim. Yang masak kacang hijaunya loh. Pinter banget itu. Gombal gembel anjing. Masuk Pak Eko. Aku nggak butuh kacang hijaunya, aku butuh orang yang masaknya. Berarti Dia bilang langsung bukan aku yang tersipu-sipu. masak. Dia nggak bisa jawab tuh. Nggak bisa jawab dia. Berarti Malu-malu Preti. Dia kesipu-sipu katanya. Meres. Sambil banting-banting itu apa cucian. dia sambil lari-lari kecil ke kamar gitu sambil tengkurap gitu kan loncat ke tempat tidur. Ih gemes gitu katanya. Gue gak bayangin lagi anjir. Tapi ya semoga kalian lanjut ya. Tapi dia berisik banget Iya. Bang Putra. Hah?